Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Nanti kalian tidak akan melihat aku lagi. Tetapi setelah itu kalian akan melihat aku lagi." Lalu murid-muridnya saling berbicara. Dia berkata kepada kita, "Nanti kalian tidak akan melihat aku lagi. Tapi setelah itu kalian akan melihat aku lagi." Dia juga berkata, "Karena aku harus pergi kepada Bapa." Apa arti kata-kata itu? Murid-murid bertanya lagi, "Apa sebenarnya arti nanti yang dia katakan itu?" Kami tidak mengerti maksudnya. Saat itu kami semua tidak tahu maksudnya. Dia bilang nanti kalian tidak akan melihat aku lagi. Tapi setelah itu kalian akan melihat aku lagi. Maksudnya apa ya? Jadi maksudmu, nanti, tidak lama lagi. Mungkin beberapa jam atau lebih dari 10 jam kemudian. Babi itu mati. Mengorbankan nyawanya. Jadi katanya nanti kalian tidak akan melihat aku lagi. Tidak peduli apapun yang terjadi. Babi itu sudah tidak sadarkan diri. Lalu dia bilang nanti lagi. Kalian akan melihat aku kembali. Itu artinya setelah 3 hari. Pada hari ketiga, babi itu bangkit kembali. Itu maksudnya. Kami di dalam suku juga seperti itu. Kesusahan kami seperti, nanti kami harus menghadapi penderitaan. Tapi setelah itu, kami bangkit kembali, dan merasakan kegembiraan. Semua orang di suku kami seperti itu. Atau kami mengalami kesusahan. Seperti sebentar lagi. Kami menghadapi tekanan dari keluarga, atau tekanan lain. Tapi setelah itu Tuhan menolong kami. Membantu kami menemukan kegembiraan di tengah penderitaan. Para murid ingin bertanya kepada Tuhan. Tuhan pun berkata kepada mereka, "Aku sudah mengatakan nanti kalian tidak akan melihat aku lagi. Tapi nanti kalian akan melihat aku lagi." Apakah kalian saling bertanya arti kata-kata ini? Aku benar-benar berkata kepada kalian. Kalian akan bersedih dan menangis. Tetapi manusia akan bersuka cita. Kalian akan berduka. Namun duka cita kalian akan berubah menjadi sukacita. Seorang wanita yang melahirkan akan bersedih. Karena saatnya tiba. Tetapi setelah melahirkan dia tidak lagi mengingat kesakitannya. Sebaliknya dia bergembira karena seorang manusia lahir ke dunia. Demikian juga kalian akan berduka. Tetapi ketika kalian melihat aku, hati kalian akan bergembira. Dan sukacita itu tidak akan hilang diambil siapapun. Pada hari kebangkitanku, kalian tidak akan lagi bertanya kepadaku apapun. Begitulah adanya. Orang yang mengasihi Tuhan, pada saat pengorbanan itu, semua orang bersedih karena Tuhan. Menangis dalam penderitaan. Mengalami penderitaan berat karena Tuhan. Karena Tuhan dipukul dengan cambuk keras. Berkat setetes darah. Saat itu, karena mereka telah menangkap Tuhan dan mengikatnya. Kemudian mereka membuat Tuhan memikul salib. Tuhan sudah tidak kuat memikulnya. Lalu seorang bernama Yudas membantu memikul salib dan berjalan bersama. Ketika berjalan sampai ke suatu tempat, mereka melihat ada 2 tahanan. 2 penjahat. Diadili disalibkan. Tidak disangka Tuhan yang sangat mereka kasihi juga disalibkan bersama para penjahat. Paku-paku besi dipukul satu persatu. Dengan palu ditekan. Paku-paku itu menancap di kedua telapak tangan dan kedua kaki Tuhan. Maka darah Tuhan terus mengalir. Pada saat itu seorang prajurit menikam lambung Tuhan dengan tombak dan darah mengalir. Ketika nafas terakhir, semua orang tercengang. Bertanya adalah Tuhan yang kami percaya ini. Apa sebenarnya kesalahannya? Dia tidak melakukan dosa apapun. Mengapa dia harus mati seperti itu? Kami tidak peduli. Bagaimana kita harus melangkah di masa depan? Mereka semua tidak tahu bagaimana masa depan akan berjalan. Mengapa mereka percaya? Mereka semua percaya Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Kristus, anak Allah. Tapi anak Allah justru dibunuh seperti itu. Maka murid-murid Tuhan pun meratap dengan sangat sedih. Dan tidak tahu harus bagaimana melangkah ke depan. Juga tidak tahu apakah dia benar-benar Tuhan yang sesungguhnya. Maka mereka sangat berduka. Tapi pada hari ketiga dia bangkit kembali. Dia keluar dari kubur. Kemudian menunjukkan bekas paku kepada mereka. Dengan wajah yang penuh senyum. Wajahnya penuh senyum. Melihat murid-murid yang dia kasihi. Dan membuat mereka semua mengerti bahwa dia hidup selamanya. Dan dapat menyelamatkan mereka. Memang benar murid-murid di masa depan juga akan bangkit seperti dia. Ketika murid-murid mengetahui hal ini. Setelah melihat Tuhan mereka bangkit kembali. Mereka pun bergembira. Dan tidak lagi bertanya apa-apa kepada Tuhan. Karena mereka tahu Tuhan benar-benar bangkit. Itulah kesedihan yang berubah menjadi sukacita. Amin.